Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Rasmadani, semester 1, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Di sini saya ingin memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Quran, dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Adapun materi-materi selama pertemuan di semester 1 ini, yaitu ada 6 materi. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu, yang kedua asbabun nuzul, yang ketiga nasikh dan mansukh, yang keempat permisalan dalam Al-Quran, yang kelima muhkam dan mutasyabih, dan yang keenam ijaz Al-Quran. Masuk pada materi yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Al-Quran dalam proses kodifikasi sangat kuat melalui hafalan dan tulisan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Ada tradisi sanad dalam Islam, sehingga umat Islam tidak kehilangan cara untuk membaca Al-Quran dengan benar. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang mengkritik dasar-dasar kepercayaan Yahudi dan Kristen yang disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 30-31. Adapun pengertian dari wahyu, yaitu memiliki arti al-isyarah, isyarah yang cepat, al-kitabah tulisan, al-maktub tertulis, al-ilam al-kafi, pemberitahuan atau pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dengan cepat. Secara istilah yaitu pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat, dan hukum tertentu. Al-Quran adalah kitab yang tanzil. Wahyu adalah tanzil atau munazzala, diturunkan langsung, artinya apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman dari Allah Subhanahu wa taala secara utuh, tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah berbahasa Arab, bukan dalih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak ada atau tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Tantangan era modern. Pada abad ke-19 ditandai dengan maraknya studi Quran oleh para orientalis yang berpengaruh pada sarjana dari kalangan muslim. Orientalis ialah bukan orang Islam, tapi berusaha belajar Islam dan dikritisi untuk mengubah, merusak, dan mengubah Al-Quran. Otentisitas Al-Quran. Yang pertama berawal dari wahyu pertama dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga belajar mengajar Al-Quran. Yang keempat menulis Al-Quran. Adapun Al-Quran pada masa periode Abu Bakar. Lalu aku pun menelusuri Al-Quran. Aku menempulkannya pelepah kurma, lempengan batu, dan hafalan orang-orang. Sehingga aku menemukan akhir surah At-Taubah pada Huzaimah Al-Ansori. Aku tidak berhasil menemukannya pada yang lain. Pernyataan Zaid bin Sabit, Sahih Al-Bukhari, Kitab Fadail Al-Quran, Jam'u Al-Quran, nomor 4701. Adapun Al-Quran pada masa periode Utsman. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy selain Zaid, kalau kalian berselisih dengan Zaid dalam hal kecil sekalipun dari Al-Quran, maka tuliskanlah oleh kalian dengan lisan Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam lisan-lisan mereka. Sahih Al-Bukhari, Kitab Fadail Al-Quran, Bab Jam'u Al-Quran, nomor 4702. Kesimpulannya, Al-Quran menggunakan kata-kata atau istilah redaksional yang baku dan sama yang sangat tidak memungkinkan adanya tafsir yang berbeda. Masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang asbabun nuzul. Argansi asbabun nuzul. Para ulama kholaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya. Sebab
turunnya suatu ayat selalu menjadi pertimbangan penting ketika penafsiran suatu ayat atau menemukan suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Penafsiran ayat selalu diawali dengan pemaparan riwayat mengenai sebab turunnya. Ulama membahasnya secara mandiri dalam buku khusus, misalnya Asbabun Nuzul Al-Quran karya Al-Wahidi, Lubah an-Nuqul fi Asbabun Nuzul Al-Quran karya As-Suyuti, dan lain-lain. Al-Ibrah bi umum al-lafzi. Suatu ayat yang memiliki sebab turunnya ayat itu tidak hanya berlaku pada latar belakang sebab turunnya ayat itu, tetapi berlaku umum sepanjang masa. Pengertian. Dalam studi Al-Quran, Asbabun Nuzul secara bahasa adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah disebut sebab turunnya suatu ayat atau surat. Peristiwa ini mencakup yang betul-betul terjadi, beberapa kasus atau dialog sahabat dengan Nabi, maupun sifatnya hanya berupa cita-cita atau keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat ulama. Pendapat ulama dari Imam Syafi'i yaitu mendefinisikan asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surah turun pada masa-masa kejadiannya, yaitu masa Nabi. Yang kedua, dari ulama Imam Az-Zurqani mendefinisikan sebagai peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa-masa peristiwa itu terjadi, maksudnya masa Nabi. Yang ketiga, pendapat ulama dari Mana Al-Qattan, yaitu menjelaskan kesamaan antara keduanya. Adapun sintesis, dalam pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat, berupa pengungkapan fakta, berita, ataupun respon tertentu tanpa ada muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pernyataan sahabat atau orang lain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijawab langsung oleh turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Adapun manfaatnya, yang pertama membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dibacakan. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu nasih dan mansuh. Definisinya, kata nasih secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yaitu al-izalah yang artinya menghapuskan, al-tabdil yang artinya menggantikan, at-tahwil yang artinya mengalihkan, dan an-naql yang artinya memindahkan. Adapun menurut lughah, dari segi bahasa atau lughah, nasih bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Misalnya dalam kalimat nasakhtu riyahu asaril kaum, yang artinya angin telah menghapus jejak suatu kaum. Lalu nasakhtu asyamsuzala, yang artinya matahari menghilangkan kegelapan. Secara istilah, nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal, sehingga dalil atau ayat yang turun lebih akhir menghapuskan hukum ayat yang turun lebih awal. Ini disebut nasih, dan ayat yang turun lebih awal disebut mansuh. Istilahnya, penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu kaum melalui dalil syar'i yang datang kemudian.
Pembatalan hukum syara yang ditetapkan terlebih dahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara yang sama yang datang kemudian. Syarat-syarat nasih. Yang pertama, hukum yang dihapus adalah hukum syara. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah syara yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansuhkan. Yang ketiga, perkara yang dimansuhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Jika sesuatu hukum syara itu terikat pada masa, maka hukum itu akan turut berakhir dengan tamatnya tempuh pelaksanaan hukum tersebut. Bagaimana cara mengetahui adanya nasih dan mansukh? Ada 3 cara, yaitu yang pertama riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat. Cara yang kedua, ijma atau konsensus umat terkait mana yang nasih dan mansukh. Dan yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana ayat yang turun di akhir. Hikmah adanya nasih dan mansukh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Yang ketiga, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah kondisi umat manusia. Yang keempat, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Masuk ke materi yang keempat, yaitu pemisalan dalam Al-Quran. Definisinya, amsal ialah pengungkapan suatu makna yang abstrak dalam bentuk yang konkret. Al-Quran itu turun dengan 5 perkara, yaitu halal, amalkan yang halal, haram, jauhi yang haram, muhkam, ikuti ayat-ayat yang muhkam, mutasyabih, imanlah kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan amsal, ambillah pelajaran. Rukun dan syarat amsal, yaitu ada 4. Ada wajah syabah yang artinya arah bersamaan antara 2 hal. Yang kedua tasbih, alat untuk pemisah. Yang ketiga musyabbah, sesuatu yang diperumpamakan. Adapun musyabbabeh, sesuatu yang diseumpamakan. Sifat pemisalan, ada 2 yaitu zahiro dan kaminah. Zahiro artinya jelas, contohnya misaluhum. Kaminah itu kontekstual. Hikmah mempelajari amsal, yaitu peringatan, motivasi, larangan, mendekatkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang tampak oleh indera kita atau konkret. Materi yang kelima, yaitu muhkam dan mutasyabihat. Definisi, ayat muhkam berarti ayat yang jelas. Makna menurut bahasa dari kata hakama yahkumu. Muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan 2 hal. Makna tersebut, istilah muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Adapun definisi ayat mutasyabih, tasyabih adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Contoh ayat muhkam ada di surat Hud ayat 1, ada di surat Asy-Syura ayat 11, dan surat At-Thaha ayat 82. Adapun contoh ayat mutasyabihat ada di surat Al-Baqarah ayat 228, ada di surat At-Thaha ayat 82, dan ada di surat Az-Zumar ayat 53. Pembagian mutasyabih. Hakikat. Yang pertama hakikat. Apa yang tidak dapat diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah, walaupun kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Adapun pembagian yang kedua, yaitu relatif. Ayat-ayat yang tersamar maknanya, itu sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya,
dapat dipahami oleh orang-orang yang mendalami ilmunya saja. Pendapat ulama. Pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat tentang ayat muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang muhkam menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan, dan yang harus diimplementasikan. Contoh kategori ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung prinsip bagi manusia seperti anti kemusyrikan, berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, berzina, mencuri, dan seterusnya. Adapun pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah, yaitu alif, lam, mim, shad, nun, yang berada pada awal surat Al-Quran dan dikenal dengan fawatihus suwar. Selain itu, ayat-ayat yang sudah dibatalkan dan tidak dilaksanakan juga termasuk kategori mutasyabihat. Amalan yang mencapai mutasyabih. Ilmu yang mendarah daging itu pilihannya ada 4 dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama takwa, yang kedua tawadu, yang ketiga zuhud, dan yang keempat mujahadah. Adapun hikmah pembagian ayat muhkam dan mutasyabih. Kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan. Adapun hikmah yang kedua, yaitu karena orang-orang yang benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar, tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Yang keempat, sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, dan sebagian orang lagi mutasyabih sebagai bagi para hamba agar terlihat jelas orang-orang yang benar-benar beriman daripada yang di hatinya terdapat penyakit. Materi yang terakhir yaitu materi yang keenam, ijaz Al-Quran. Definisi. Menurut segi bahasa, yaitu melemahkan, menundukkan ketidakmampuan mengerjakan sesuatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu ataupun kolektif. Menurut segi istilah, mukjizat segi istilah, suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu maupun kolektif. Jadi intinya, mukjizat ialah sesuatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Pembagian mukjizat Al-Quran. Mukjizat hisi. Yang pertama, mukjizat hisi. Contoh yang pertama yaitu ketika Nabi Musa melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan dengan izin Allah dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Contoh yang kedua dalam mukjizat hisi ialah Nabi Isa dengan izin Allah, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang yang sudah mati, dan mendatangkan makanan dari langit. Adapun mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan dipahami oleh kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ruang lingkup maqasid syariah, yaitu yang ada 5, yaitu yang pertama menjaga diri, yang kedua menjaga agama, yang ketiga menjaga pikiran, yang keempat menjaga harta, dan yang terakhir yaitu yang kelima menjaga keturunan. Adapun hikmah mempelajari ijaz Al-Quran. Yang pertama menambah keimanan orang-orang yang beriman. Yang kedua sebagai bukti kebenaran dakwah para nabi dan rasul. Yang keempat sebagai peringatan dan ancaman bagi penentang rasul. Dan yang kelima
menjadi jalan keluar bagi Nabi dan orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian. Terima kasih. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.